Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV, channel yang khusus membahas tentang pengetahuan berbudidaya ikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kekurangan sistem bioflok. Namun sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel ini supaya selalu memberikan informasi yang bermanfaat di dunia perikanan. Berbicara tentang budidaya ikan kolam sempit, tentu sistem bioflok sangat familiar di telinga kita. Sistem ini dikabarkan memiliki beberapa keunggulan yang menguntungkan bagi para pembudidaya ikan. Banyak yang menarik dalam sistem bioflok sehingga para pembudidaya secara masif ingin menggunakan sistem ini. Beberapa kelebihan sistem bioflok adalah mampu mempercepat pertumbuhan, meminimalisir kematian, dan yang paling luar biasa adalah mampu menghemat pakan. Karena sistem bioflok sejatinya dibuat untuk menciptakan pakan alami untuk ikan. Tentu bila kita mendengar beberapa keunggulan di atas, pasti kita akan tertarik untuk mencoba sistem ini dalam pembudidayaan ikan kita. Terutama yang baru ingin mencoba membudidayakan ikan, barang pasti akan tergiur. Apalagi bila melihat beberapa tayangan video yang memperlihatkan hasil panen yang melimpah dengan modal yang sedikit. Namun tidak ada gading yang tak retak. Setiap sistem pasti memiliki kekurangan, tidak terkecuali sistem bioflok. Bahkan kekurangan sistem ini bisa berakibat fatal, sehingga bisa menyebabkan kita gagal panen, dan tentunya akan merugikan kita sebagai pembudidaya. Sebelum kita mencoba sistem ini, ada baiknya kita mengerti kelemahannya sehingga kita dapat mengantisipasinya agar tidak terjadi kerugian, baik kerugian material ataupun kerugian moral. Di sini kita akan membahas beberapa kekurangan sistem bioflok, yaitu diantaranya: yang pertama, harus dilakukan di tempat yang solid atau keras. Sistem bioflok tidak dapat diterapkan pada kolam tanah karena sistem ini memerlukan aerasi untuk mengaduk air. Jadi kita harus mempersiapkan tempat yang solid seperti terpal, fiber, atau beton, sehingga kita memerlukan biaya sedikit lebih banyak untuk membuatnya. Soal bentuk, ada baiknya bila kolam memiliki elevasi sudut yang besar, atau bahkan akan lebih bagus bila kolam tidak memiliki sudut atau kolam bulat. Hal ini bisa lebih memaksimalkan proses mixing aerasi. Yang kedua, kolam tidak boleh bocor. Ini lumayan penting sebab kolam yang bocor akan berdampak pada vlog yang sudah dibuat. Bila kita terlalu sering mengganti atau menambah air, maka vlog tidak akan maksimal. Untuk melakukan pembuatan vlog kembali sedang ikan masih di dalam kolam itu sangat berbahaya. Ada baiknya kita benar-benar memastikan bahwa kolam kita tidak bocor. Yang ketiga, butuh perawatan air yang intens. Air menjadi satu faktor yang sangat penting. Kualitas air mempengaruhi kesehatan ikan. Dalam sistem bioflok, kualitas air akan bisa berubah secara signifikan. Berbeda dengan kolam konvensional, perubahan air tidak akan berubah secara drastis. Dalam sistem bioflok, perubahan kualitas air akan cepat terjadi. Bila kita terlalu banyak memberikan bahan pembuat vlog, maka vlog akan tumbuh secara masif sehingga air akan menjadi lebih pekat. Dan itu pun akan mengganggu perkembangan ikan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu kita perlu selalu memeriksa kualitas air, kapan harus mengurangi dan kapan harus menambah air, dan kapan harus memberikan probiotik serta bahan terapan lainnya. Yang keempat, memerlukan aerasi yang terus-menerus. Sistem ini mengandalkan aerasi untuk proses pengadukan, sebab vlog bila tidak diaduk dia akan mengendap di dasar kolam. Dan tentunya hal tersebut malah menjadi polusi di dalam kolam. Tentunya kita memerlukan beberapa alat aerator untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, hati-hati bila aerator sering mati. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Sebab bila aerasi mati maka asupan oksigen di dalam air akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan. Dari itu, bila kita mau menggunakan sistem bioflok, kita harus siap dalam melakukan perawatan yang lumayan membutuhkan waktu khusus. Itulah beberapa hal tentang kekurangan sistem bioflok. Hal ini perlu kita ketahui supaya kita tidak merugi dalam melakukan bisnis pembudidayaan ikan ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan.
Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.